Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang bekerja di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam tidur kami sepanjang malam yang sudah lewat, sehingga boleh bangun di pagi hari Sabat yang suci yang diberkati ini dengan tubuh yang sehat walafiat. Saat ini kami akan membaca dan merenungi firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Suci Tuhan menyucikan hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan sabda firman-Mu yang kudus, dan itu menguatkan iman kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Sabtu tanggal 7 Desember 2024, berjudul Landasan Sejati. Ayat tema Efesus 2 ayat 20 dan 21. Berbunyi demikian: yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Dalam jemaat-jemaat di Galatia, kesalahan yang terbuka telah mendesak menggantikan Injil. Kristus landasan sejati dari iman telah ditolak untuk upacara-upacara tradisional Yahudi. Rasul itu melihat bahwa apabila orang-orang percaya di Galatia diselamatkan dari pengaruh-pengaruh berbahaya yang mengancam mereka, tindakan menentukan harus diambil. Amaran-amaran yang paling tajam harus diberikan. Satu pelajaran penting yang harus dipelajari oleh setiap pelayan Kristus adalah menyesuaikan pekerjaannya kepada keadaan mereka yang ia usahakan untuk memberikan keuntungan. Sifat lemah lembut, kesabaran, ketegasan, dan keteguhan yang sama-sama dibutuhkan. Tetapi hal itu dilaksanakan dalam perbedaan yang sepantasnya, untuk bertindak bijaksana dengan golongan pikiran yang berbeda-beda di dalam keadaan dan pengaruh lingkungan yang bermacam-macam, adalah suatu pekerjaan yang menuntut kebijaksanaan dan pertimbangan yang diterangi dan disucikan oleh Roh Allah. Dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Galatia, Paulus dengan singkat mengulangi kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pertobatannya sendiri dan pengalaman Kristen yang mula-mula. Oleh maksud ini, ia menunjukkan bahwa adalah melalui penjemahan khusus dari kuasa ilahi, sehingga ia dituntun untuk melihat dan merasakan kebenaran-kebenaran agung dari Injil itu. Adalah melalui petunjuk yang diberikan Allah sendiri, sehingga Paulus dituntun untuk mengamarkan dan menasihati orang-orang Galatia dengan satu cara yang demikian hikmat dan positif. Rasul itu mendesak orang-orang Galatia untuk meninggalkan pembimbing palsu yang telah menyesatkan mereka dan kembali kepada iman yang disertai bukti-bukti yang tak dapat dipersalahkan oleh persetujuan ilahi.
orang-orang yang berusaha untuk memimpin mereka dari kepercayaan mereka pada Injil adalah orang-orang munafik, tidak suci hatinya dan bejat dalam kehidupan mereka. Agama mereka dibentuk dari serentetan upacara-upacara. Melalui perbuatan mana mereka berharap untuk mendapat karunia Allah. Mereka tidak memiliki kerinduan pada Injil yang menuntut ketaatan pada firman. Ini adalah usaha yang dipelajari iblis untuk mengalihkan pikiran dari pengharapan keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus serta penurutan kepada hukum Allah. The Acts of the Apostles halaman 385 sampai 387. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya menggunakan manifestasi ilahi Allah dalam hidup saya untuk menunjukkan kepada orang lain landasan sejati saya. Demikian renungan pagi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik, maha agung, yang berkuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Di pagi hari Sabat yang suci ini, kami diberkati oleh firman-Mu yang kudus. Biar firman Tuhan itu menguatkan iman kami, sehingga kami lebih percaya dan dekat dengan Engkau Tuhan, dan mengenalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di hari Sabat yang suci ini, kami akan menikmati peribadatan hari Sabat, dan kami boleh berhubungan langsung dengan Tuhan di hari Sabat yang suci ini, sehingga kami merasakan berkat Tuhan dan menikmati peribadatan yang begitu indah, penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan di hari Sabat yang kudus yang diberkati ini. Ya Bapa, sepanjang hari Sabat ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.